pojok ruang kamar tidur terdapat meja dan kursi sebagai pelengkapnya. Aku adalah seorang anak yang suka merenung dan memikirkan banyak hal di dalam pikiranku. Bahkan, aku memiliki kertas dan pena di atas meja yang sering aku gunakan dengan sesuka hatiku. Aku sering disebut sebagai pecundang, tapi sebenarnya aku bukan pecundang. Kamu ini ya suka ngoceh terus, suka merenung terus. Sampai bapak ketuk pintu, kamu gak dengar. Bapak lo lihat dari ruang tamu, kamu berbicara sendiri. Daripada begitu, mending kamu baca artikel ini. Artikelnya bagus banget. Bapak, sukanya ya Pak ngagetin adik. Yaudah Pak, sini biar adik lihat. Wah, ternyata bagus banget ya artikelnya. Di negara X, perkembangan pendidikannya cukup pesat. Andai di negara ini juga terjadi. Wah. Setiap pagi terdengar suara ayam berkokok mengiringi perjalanan menuju ke sekolah dengan bus pendidikan. Kemudian aku tersenyum megah di depan gerbang sekolah. Bukan hanya sekedar nama, tapi gedung megah yang memiliki ruang-ruang di dalamnya. Mulai dari ruang perpustakaan, ruang komputer, ruang penelitian teknologi masa depan, dan lain-lainnya. Selain itu, gedung megah tersebut menciptakan suasana yang menyenangkan dan tentunya menciptakan dan membuat cerita-cerita yang menyenangkan. Kemudian yang tersorot adalah ruang perpustakaan yang di dalamnya terdapat buku-buku yang begitu banyak dan juga ada komputer di dalamnya. Semua itu bisa digunakan dan dilihat ataupun dibaca oleh para siswa. Kemudian ada ruang kelas yang dimana sudah bukan papan tulis di depan, tapi sekarang yang ada di depan adalah proyektor putih yang besar yang digunakan sebagai media belajar. Semua itu terasa indah, bukan? Kemudian ada ruang teknologi penelitian untuk masa depan yang digunakan sebagai ruang penelitian para murid, para ahli untuk menciptakan suatu hal yang baru. Mereka bisa menuangkan ide-ide mereka ke dalam semua ataupun ke dalam materi ataupun kemampuan yang ada di teknologi. Jika kita mempunyai kemampuan itu, semua itu difasilitasi oleh pemerintah. Bapak, ketika semua itu terjadi di sekolah, adik pasti senang kan? Terus kalau itu terjadi, pastinya adik tidak perlu membawa tas yang begitu berat. Adik hanya perlu membawa buku dan pena untuk pergi ke sekolah. Kemudian adik hanya perlu membawa pulang buku paket yang akan dipelajari besok biar adik bisa belajar. Tapi adik tidak perlu membawa pekerjaan tugas rumah yang harus dikerjakan bahkan hingga adik kelelahan. Kemudian Pak, kalau semua itu terjadi dan KS dan paket sudah tersedia di berbagai ruang kelas, jadi tidak perlu membawanya semua. Adik juga tidak perlu ditekankan untuk menguasai semua materi dan
Pak. Kamu ini ya bisa aja ngomong gitu. Kalau dipikir-pikir sih memang menyenangkan. Tapi kurang serius gak sih? Walaupun tampaknya cukup positif. Tidak begitu Pak. Tapi begini Pak, ketika semua itu terjadi, pasti adik dengan senang pergi ke sekolah. Adik dengan bangga pergi ke sekolah karena adik dengan sepuasnya bisa membaca buku yang ada di sekolah. Ya, tentu di perpustakaan yang megah, bersih, rapi, dan juga sangat memfasilitasi kita sebagai pelajar. Dan ruangnya juga ber-AC, jadi sangat nyaman tentunya Pak. Tidak seperti ruang yang panas ataupun lapangan yang panas. Pokoknya sangat menunda Pak. Kemudian kalau ada ide cemerlang, kita hanya perlu ke ruang teknologi untuk penelitian, mengajukan proposal ataupun laporan kepada para ahli Pak. Antara disetujui atau tidak, kan siapa tahu disetujui Pak. Semua itu juga dibiayai oleh pemerintah kan Pak. Kalau begitu sih Bapak ya juga senang sebagai siswa. Kenapa senang? Karena Bapak bisa menuangkan ide-ide Bapak. Apalagi kan Bapak cerdas kan. Terus ya, kalau mencari informasi tinggal ke perpustakaan. Di sana disediakan buku yang lengkap, disediakan komputer, terus juga ada internetnya. Jadi gak perlu susah-susah kalau cari informasi. Kemudian juga semua itu dibiayai oleh pemerintah. Tunjangannya diberikan juga oleh pemerintah. Kemudian ya deh, terus itu juga ruang penelitian untuk teknologi kan Bapak hanya perlu ke ruang penelitian. Pasti seru ya deh. Begitu tadi. Benar banget Pak, seperti itu. Jadi metode pembelajaran memang lebih serius Pak, tapi tidak ada penekanan untuk kita sebagai siswa. Kemudian ya Pak, mental kita diutamakan oleh para guru. Tidak hanya mental kita yang diutamakan, tapi mereka juga tidak dengan sesuka hati memberikan tugas kepada kita. Kemudian pastinya ketika semua hal itu terjadi, para guru akan mendapatkan tunjangan yang lebih Pak. Karena mereka semua bisa menciptakan kita sebagai generasi muda, pencipta bukan pengguna saja. Kemudian kalau semua itu terjadi di seluruh daerah, pasti Indonesia akan maju, berkembang dan tidak tertinggal. Bener banget ya nak katamu. Kalau dipikir-pikir emang begitu sih. Tapi nak, Bapak lo cuma tanya sekilas. Ternyata pemikiranmu sangat luas ya. Sampai-sampai bermimpi-mimpi. Masya Allah, bukan begitu Pak. Adik cuma cerita, curhat. Adik merasa kalau semua itu terjadi sekarang. Andai hal tersebut terjadi di sekolah adik, pasti sekarang para siswa menjadi generasi pencipta, bukan hanya sebagai kita. Indonesia maju, tidak tertinggal. Bahkan di semua daerah juga akan terjadi. Jadi Indonesia terbilang maju.